Hai, bertemu lagi dengan saya Kartika Desta Permatasari di acara Kita Sehat, Kita Kuat. Kali ini saya akan bahas tentang DM, diabetes mellitus, atau yang kita sering kenal itu penyakit gula. Pada akhir tahun 2021, International Diabetes Federation atau yang disingkat IDF dalam atlas edisi ke-10 mengkonfirmasi bahwa diabetes termasuk salah satu di antara kegawat daruratan kesehatan global dengan pertumbuhan paling cepat di abad ke-21 ini. Pada tahun 2021, lebih dari 1,5 miliar manusia hidup dengan diabetes atau 537 juta orang, dan jumlah ini diproyeksikan akan mencapai 643 juta pada tahun 2030 dan 783 juta pada tahun 2045. Di Indonesia diperkirakan populasi diabetes dewasa yang berusia antara 20 sampai 79 tahun adalah 19.465.100 orang. Kalau dihitung pada kelompok usia 20 sampai 79 tahun, berarti 1 dari 9 orang dengan diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengelola glukosa menjadi energi. Diabetes dibagi menjadi dua, ada tipe 1 dan tipe 2. Bedanya apa sih? Tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah meningkat sehingga memicu kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Penyebab diabetes tipe 1 masih belum diketahui secara pasti. Namun ada dugaan penyakit ini terkait dengan faktor genetik dan faktor lingkungan. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling banyak terjadi, yakni sekitar 90-95%. Diabetes tipe 2 terjadi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa digunakan dengan baik. Kondisi ini dengan istilah resistensi insulin. Selain kedua jenis diabetes tersebut, ada juga diabetes yang terjadi pada ibu hamil, yaitu diabetes gestasional. Diabetes jenis ini disebabkan oleh perubahan hormon pada masa kehamilan. Tetapi biasanya gula darah penderita akan kembali normal setelah masa persalinan. Seseorang akan lebih beresiko terkena diabetes tipe 1 jika memiliki faktor resiko seperti ini. Yang pertama, berusia 4-7 tahun atau 10-14 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, menderita penyakit autoimun, mengalami cedera pada pankreas akibat infeksi, tumor, cedera, kecelakaan atau efek samping setelah operasi besar. Sementara itu, diabetes tipe 2 lebih beresiko terjadi pada seseorang dengan faktor resiko seperti ini. Berusia lebih dari 45 tahun, memiliki riwayat keluarga yang diabetes tipe 2, jarang beraktivitas fisik atau olahraga, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, menderita prediabetes, menderita kolesterol tinggi, menderita tekanan darah tinggi. Khusus pada wanita ibu hamil yang menderita diabetes gestasional dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, wanita yang memiliki riwayat penyakit polikistik ovarium syndrome juga lebih mudah mengalami diabetes tipe 2 ini.
Ciri-ciri penyakit gula atau diabetes tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama, sering merasa haus atau sangat lapar. Yang kedua, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan massa otot, pandangan kabur, urin mengandung keton, tubuh mudah lelah dan lemas, luka menjadi lebih sulit sembuh, dan mudah mengalami infeksi seperti di gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Selain itu, ada beberapa gejala lain yang juga bisa dialami penderita diabetes seperti mulut kering, gatal-gatal di kulit, disfungsi ereksi atau hipotensi, rasa terbakar, kaku, nyeri pada kaki, hipoglikemia, bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan. Sementara itu, ada juga beberapa orang yang mengalami prediabetes, yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah berada di atas rentan normal tetapi tidak cukup tinggi untuk didiagnosis menjadi diabetes. Meski demikian, seorang penderita prediabetes juga dapat menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani secara baik. Bagaimana sih kita biar tahu gula kita tinggi atau tidak? Ya, pertama kita harus mengecek tes gula darah sewaktu. Jika hasil tes gula darah sewaktu menunjukkan kadar gula lebih dari 200 mg per dl atau lebih, pasien dapat didiagnosis menderita diabetes. Tes gula darah puasa, yang hasil tes gula darah puasanya itu lebih dari 126 mg per dl, bahwa pasien menderita diabetes. Ada tes toleransi glukosa dan ada tes HbA1c. Benar tidak sih, makan nasi putih panas cepat naikin gula darah? Menurut Dr. Ika Fitriana, SPPD Kager, dokter ahli geriatri sekaligus dosen staf divisi geriatri Departemen Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran UI, membenarkan nasi putih terutama yang masih panas memiliki indeks glikemik tinggi. Dan ada beberapa penelitian mengatakan bahwa nasi putih dingin lebih baik daripada nasi panas. Seperti dimuat laman akg.fkm.ui dalam penelitian Sonia dan kawan-kawan tahun 2015, nasi yang didinginkan selama 24 jam dalam suhu 40 derajat Celcius dan dipanaskan kembali memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi yang baru masak. Menurut penelitian tersebut, nasi yang didinginkan mengakibatkan retrogradasi pada pati yang menyebabkan peningkatan pati yang resisten untuk dicerna. Agar dapat dikonsumsi, tentunya nasi tersebut boleh dipanaskan kembali dengan indeks glikemik yang masih rendah. Tapi perlu dipahami, menurut Dr. Maria, dokter spesialis gizi klinis Rumah Sakit Siloam, kandungan nasi putih yang panas dan yang sudah dingin adalah sama, yaitu 175 kilokalori per 100 gram. Yang membedakannya adalah indeks glikemik nasi dingin lebih rendah daripada nasi yang lebih panas, sehingga nasi dingin lebih lama dicerna dibanding nasi panas meskipun telah dipanaskan kembali. Marilah kita jaga diri kita dari terbebas diabetes. Sering berolahraga, sering beraktivitas, dan jangan lupa jangan makan nasi yang dalam keadaan panas. Sekian, salam sehat, salam kuat.